الحمد لله الذي فتح في شهر رمضان أبواب الجنة وجعل صومه وقاية من النار وجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جمل نهاره بفضيلة الصيام وزين ليله بسنة القيام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa menunaikan puasa Ramadan di hari yang ke-7 tahun 1446 Hijriah. Dan juga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menghadiri pelaksanaan salat Jumat yang merupakan salah satu dari kewajiban yang harus kita tunaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, maka sudah semestinya kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dengan semaksimal mungkin dan juga meninggalkan larangan-larangannya pun dengan sekuat tenaga untuk kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita sampai akhir hayat, sehingga mudah-mudahan kita semuanya kelak bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan bagi kita semuanya untuk mengerjakan puasa Ramadan. Puasa itu sangat berat, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman ini sebuah motivasi untuk kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini tidak hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga diwajibkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu berat karena puasa meninggalkan sesuatu yang pokok bagi manusia, yaitu makan, minum, dan juga hubungan biologis. Maka Allah Subhanahu wa taala memotivasi agar kita selalu bisa melaksanakan puasa tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'af, bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asyri amsalihha, setiap kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Setiap kita baca Al-Qur'an, setiap huruf, maka Allah Subhanahu wa taala pahala 10 kali lipat. Setiap kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat. Sebagaimana apabila kita berinfak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin minal habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala illa shaum, kecuali puasa. Semua ibadah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sekian.
kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, aku sendiri yang akan menilai puasa setiap hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa ini sifatnya rahasia. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat bisa kita lihat ada gerakan-gerakan yang terlihat. Kalau kita baca Al-Quran pun keluar suara, sehingga kita pun bisa mendengar apabila ada orang baca Al-Quran. Tapi kalau puasa tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa yada'u syahwata wa ta'amu min ajli. Orang berpuasa dia meninggalkan keinginan-keinginan yang dia sukai di siang hari, dia tinggalkan. Biasanya di pagi hari dia sarapan, dia tinggalkan. Di siang hari dia mencari minuman dan makan yang segar, pun dia tinggalkan di bulan Ramadan. Itu semuanya dilakukan karena semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, apabila sudah tiba waktu untuk membatalkan puasa, yaitu ketika datang waktu maghrib, maka semuanya kita berbahagia dengan hidangan yang ada di hadapan kita. Kemudian satu lagi kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita di akhirat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Beliau menyampaikan, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasul, orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai harta, ya Rasul. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pendapat tersebut dengan mengatakan, faqala al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza fayu'tam hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kata Rasulullah, orang yang muflis yang saya maksud ini adalah orang yang kelak ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dia datang dengan membawa pahala salat, dia datang dengan membawa pahala puasa, dia datang dengan membawa pahala zakat. Tapi yang disayangkan orang tersebut, walaupun dia rajin mengerjakan ibadah ketika di dunia, tapi dia sering berbuat zalim kepada saudaranya. Wa ya'ti qad syatama hadza, membuli saudaranya. Wa qadhafa hadza, menuduh saudaranya. Wa akala mal hadza, mengambil harta saudaranya. Wa safaka dam hadza, mengalirkan darah saudaranya. Wa daraba hadza, memukul saudaranya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka yang terjadi, pahala yang dilakukan oleh orang yang melakukan kebaikan di dunia tadi, tapi dia sering berbuat zalim kepada saudaranya, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan semuanya diambil dan diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Fa in faniyat qabla ayyuhda fa in faniyat qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khataaya wa turin alaihi thumma turiha fin nar. Maka yang terjadi, karena orang tadi dia pahalanya habis, karena semua kebaikan yang dia lakukan diberikan kepada orang yang pernah dizalimi, tapi sebaliknya orang yang dizalimi dosa-dosanya, keburukannya diberikan kepada dia. Maka yang terjadi, dia kekurangan pahala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Ibnu Abdul Bar memberi komentar hadis ini. Beliau menyampaikan, anna jami'al ibadat tuwaffa minda madhalimal ibad illa shaum, bahwa semua kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang ketika di dunia bisa habis pahalanya kecuali puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang bisa memberikan pertolongan kita kelak di akhirat. Yang pertama puasa, yang kedua tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana disampaikan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah." Rasulullah menyampaikan bahwasanya puasa dan bacaan-bacaan Al-Qur'an kita itu kelak akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Yaqulu shaum ay rabb mana'tu at-ta'am wasyahwah. Kata puasa, ya Allah, dulu ketika di dunia
aku berlapar-lapar, berhaus-haus, dan itu semata-mata aku lakukan hanya untuk memenuhi perintahmu ya Allah. Fasyafi'ani fi, maka tolong berikan aku kesempatan memberikan syafaat kepada orang tersebut, orang yang melakukan ibadah puasa. Wa yaqulul Quran, kemudian Quran juga menyampaikan, mana du'an naum, ya Allah, dulu ketika di dunia orang ini merelakan setiap malam dia membaca Al-Qur'anul Karim sampai dia mengurangi waktu tidurnya. Wasyafi'ani fi, maka perkenankan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Qala, kemudian Allah menyampaikan, wa yusyafa'an, maka akhirnya puasa yang kita lakukan dan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita lakukan di dunia ini, insyaallah nanti akan bisa memberikan pertolongan kita, akan bisa memberikan syafaat kepada kita kelak kita butuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah sebuah kesempatan besar bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah terbaik yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bulan Ramadan ini syahrun azimun mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang setiap detiknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ulama sebelum datangnya bulan Ramadan, 6 bulan sebelumnya itu sudah berdoa supaya dia diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya berdoa kepada Allah agar ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Amin.